teman-teman. Balik lagi ya kan di channel yang semoga jadi kesayangan kita semua. Sip. Daripada bingung ya kan, mendingan kita Tragajo. Time for a rematch. Jadi gini ceritanya. Awalnya. Beberapa hari yang lalu Apa ya? gue nonton One Piece Red. Nonton One Piece. Nonton One Piece gue. Parahu nggak ngajak-ngajak gua, nggak ngajak-ngajak. Iya. Gimana ya gue sendirian lo nonton. sendirian gue asli sendirian gue. Sedih amat lu nonton sendirian. Nonton sendiri tuh seru men. Seru ya. Ada sensasinya. Walaupun gue bingung ya. setelah keluar studio nggak ada yang bisa diajak ngobrol, anjing gue pengen Iya. ngomongin nih gitu. Emang kalau minusnya nonton sendiri itu Itu dia emang. Terasa banget gitu kan, biasa kita kan kalau nonton bareng biasanya kan. Iya. Keluar tuh langsung bahas gitu. Bahas, Ini gitu. enak Ini kayak pas gitu. keluar studio Balik. balik. Balik cari makan balik. Ya udah. Nah, ceritanya gimana? Gua nggak tahu sih kalau One Piece. Jadi disclaimer dulu sih sebenarnya. Disclaimer dulu, gue nggak nonton One Piece. Nggak ngapain? Nggak ngikutin One Piece gue. Lu merem di sana. Nah itu dia. Jadi alasan gue karena kan kita tuh secara history channel ini kan kita ngomongin Ado terus ya. Beberapa kali kita juga nge-react lagu-lagu Ado. Kan ini nih Mbak Ratu kalau Iya, itu kan ratu kita, our queen. Baginda, Iya. lady Ado. Jadi itu gue nonton One Piece gara-gara Ado men. Asli jujur aja nih, gue nggak pernah nonton One Piece. Bukan nggak pernah sih nonton, tapi episode Nggak awal ngikutin banget. aja. Iya, gue juga One Piece awal-awal doang. Episode awal banget, dan itu apa ya, kayak bukan my cup of tea Iya gitu. sih. Kayak bukan tontonan gue gitu. Walaupun emang fansnya banyak banget. Fans One Parah. Piece. Ada yang fans 4 tahunan kan? Iya, karena kan One Piece itu gak cuma ngejual cerita kan, nggak ngejual cerita tapi ngejual nostalgia juga. Iya. Banyak yang seumuran kita yang dulunya nonton One Piece gitu kan, suka gitu, udah pasti lah ada nilai lebih lah. Iya, ada secara nostalgia. ininya apa namanya? Kayak Dragon Ball aja. Iya itu dia. Dragon Ball bahkan gua nggak nonton. Pokoknya anime legendary itu kebanyakan gua Ada nonton. satu titik tertentu lu stop. Iya, stop. Sama kayak gue. Kecuali Detektif Conan, gua masih nonton. Masih nonton. Conan. Nah balik lagi ke One Piece ini, Ceritanya lu tahu gimana awal-awalnya? apa ya kalau di film? Sinopsisnya lah ceritanya. Oh, sinopsis di Red ini aja ya. Kalau di Red ini tuh jadi cerita ini berfokus sebenarnya ke si karakter Uta. Uta siapa? Uta itu di cerita itu dia tuh adalah Osana Najimi, apa sih, childhood friend-nya si Apa namanya? Luffy. Dia tuh anak Sohib. anak angkatnya Shanks, Jackie. Kalau di kita namanya Jackie. Iya. Versi Indonesianya. Gabingan kita disebutnya kalau nggak salah Jackie deh. Oh Jackie, kini kau datang lagi. Shanks itu dia punya apa istilahnya, ngangkat anak gitu ya, si Uta. Nah, si Uta ini punya kekuatan. Kekuatannya itu namanya Uta. Pokoknya si Uta ini punya kekuatan gitu. Kekuatannya apa sih namanya? Yaitu bisa ngebawa ke Uta Island ya. Kayak itulah pokoknya. Jadi si Uta tuh ngadain konser. Jangan-jangan kekuatannya dari ini. Iya, kata orang-orang sih katanya dari itu ya. Spoiler ya, ini spoiler alert gitu. Dari ceritanya itu si Uta itu kayak untuk kan dari lagu kan ada lagunya Shinji Dai. Artinya new era. Iya. Jadi tuh dia pengen nyiptain new era di mana orang-orang yang sudah pernah ditindas sama para bajak laut gitu, sama pirates gitu, yang orang tuanya meninggal, ada yang rumahnya hancur kayak gitu-gitu. Mereka banyak yang saya komplain gitu ke si Uta. Penyebabnya ada juga pas lagi dia kecil. Dia tuh kayak dia ya, dari sudut pandang dia tuh dia kayak di abandon, apa sih, kayak dibuang sama Hiseng. Tinggal di satu pulau, itu pulau apa namanya gue lupa. Jadi sama Hiseng tuh sebenarnya didukung gitu. Lu tuh jadi penyanyi aja, jangan sama kita lah gitu. Jangan pirate.
Terus akhirnya dia dikasih kesempatan si Uta itu buat nyanyi di acara itu. Ternyata nyanyian dia itu karena saking gimana-gimananya itu men-trigger sebuah seal itu apa sih? Segel gitu, segel yang di Naruto. pulau itu segel ini, segel kayak Demon King gitu. Oh iya. Namanya adalah Tot Musika. Oh, kayak jadul lagunya si Nah, Do lagu Ado. Ado. Kita kan ngeriak lagu itu sebelum tahu ceritanya kan. Jadi kita nggak tahu Tot Musika itu apa, konteksnya bakal konteks kemana. lagunya itu apa. Iya, Oh gitu. iya. Ternyata Tot Musika itu Demonnya. Oh, urutannya si siapa namanya? Si Uta nyanyi. Si Uta nyanyi di tempat itu. Si Tot Musika keluar. Jadi si nyanyian itu tuh kayak ngebuka seal. Gitu akhirnya keluar Hancurin kota itu sama si Sheng dilawan. Kalah sih. Jadinya bukan kalah sih, ya kalah sih. Jadi disegel lagi. Udah tuh kata si Sheng jangan bilang tuh si Uta kalau ini tuh dari Tot Musika gitu. Tot Musika yang merasuki diri si Uta gitu. Dan ternyata dia kekuatannya itu kayak Mugen Tsukuyomi. Apa itu? Ilusi. Jadi orang-orang yang ngedenger nyanyi dia tuh akan tertidur dan masuk ke dunia Uta-Uta World. Uta-Uta Sekai, pokoknya itu dah pokoknya. Ya begitulah pokoknya intinya nanti konfliknya gimana caranya menghentikan si Uta itu dari ngelakuin itu karena kan mau nggak mau dia kayak mentrap gitu kan soul orang-orang itu di dalam dunianya dia gitu. Jadi ini juga ada kayak konflik juga di si Ruffy ya kan, si Uta kan sohibnya dia kan, jadi gimana caranya dia pengen menghentikan itu juga, nggak sekedar ngebunuh si Uta ya kan. Jadi merunut dari para pendapat fans One Piece di luar sana gitu. Ini kita ngomongin kontranya dulu lah, konsnya dulu. Itu kayak banyak yang bilang, ada yang rugi gue beli tiket kayak nonton film India. Karena terlalu musikal kali. Kayak musikal emang iya sih, musikal banget. Jadi setiap adegan atau apa tuh ada si Uta yang nyanyi. Karena begini men, dari pendapat itu ya, gue pengen kayak ngedebang gitu. Ente sebenarnya nonton filmnya apa kagak sih yang komen itu? Udah jelas-jelas kekuatannya si Uta adalah nyanyi. Jadi mau gimana lagi? Iya, gue bingung. Kalau kekuatan Uta itu masak itu dia. Kalau kekuatan Uta Kamehameha, ini ngelakuinnya Kamehameha gitu. Iya. Kalau kekuatannya Uta nyanyi, ya goblok aja lo kok ngarepin apa anjir gitu. Masuk akal. Iya dong. Kayak lo yang komen kayak gitu gue bingung pas baca komen itu sebelum gue nonton ya. Jadi gue nonton tuh hari ke berapa ya? Bukan hari ketiga atau keduaan gitu lah. Jadi kan itu si Uta si Uta itu emang kekuatannya nyanyi. Terus yang komen, gua kayak nonton film India. Men, film India tuh bukan kekuatan. Mereka nyanyi untuk emang culture-nya film India tuh nyanyi gitu kan. Dan itu pun konteksnya untuk ngungkapin perasaan gitu. Iya. Kalau si Ado, si Uta kalau si Uta itu powernya dari nyanyi. Harusnya juga fans One Piece juga One Piece itu paham lah, nikmatin jadi kayak standalone si film ini. Iya, udah di film ini itu aja. Terus menanggapi komen-komen yang kayak nonton musikal gitu. Men, bukan musikal, emang kekuatannya si Uta yang nyanyi. Mau gimana dong, boy? Lucu gitu, orang-orang nganggapnya kayak nonton musikal. Ente nonton guys sebenarnya gitu, itu doang dalam hati gue mikir. Lu tuh nonton gak sih? Gitu. Sama sih kayak waktu itu gue nonton apa sih yang Disney yang jadi es itu? Frozen 2 tuh ini gak tiap detik nyanyi. Enggak sih, pokoknya sering banget sih Frozen 2. Kalau Frozen itu sendiri kan musikal. Iya, makanya kan gua jelas. Kalau di bioskop kan ya jelas sih. Misalnya gue komplain gitu, ini kenapa nyanyi lagi? Tapi gue sadar diri ya, emang beginian. Iya. Maksud gue kan emang filmnya ya namanya Disney ya, ini kan sama juga namanya juga kekuatannya nyanyi. Nah, itu dia. Sadar diri aja. Itu gitu. Dia logikanya tuh kalau misal kayak musikal gitu kan, kalau Disney musikal ya emang musikal gitu kan selalu ada. Emang begini kan Disney musikal kayak beriringan gitu. Disney dengan musik tuh beriringan. Nah, One Piece kan orang mikir, gue pengen yang lihat action gitu kan, karena kan di seri apa sih namanya di kayak apa sih namanya manga, bukan apa sih namanya disebutnya apa sih
bukan spoiler apa? Trailer. Trailernya itu nunjukin ada si Sheng kan, dan orang-orang kan pada ekspektasinya ke arah action gitu ya. Iya, mikirnya kan ada Sheng nih, gila bakal ada fight bla bla. Emang ada. Lo nonton gak sih? Itu di final fight itu keren boy. Gimana si Luffy pengen keluar dari dunia Uta Sekainya itu, terus ngelawan si Uta yang dirasuki Tot Musika itu. Terus si Sheng di dunia nyata gitu kan, dan mereka harus ngelakuin serangan secara bersamaan gitu. Men itu keren men. Epic. Ya keren sih gitu kan, karena apa ya, orang-orang yang suka One Piece sih kalau menurut gue melihat si Sheng bertarung gitu kan dengan kekuatannya itu pasti excited sih gitu. Aneh aja kalau ngaku fans tapi terlalu yang kadang-kadang ada fans yang hunger akan entertainmentnya dari iya sih susah dipenuhi kan? Iya sih, paham sih. Maksud kan? gue kayak apa ya, kayak ada harapan pengen yang nggak pernah dilihat di series gitu kan. Ada Sheng bertarung, kayak pengen bertarung sama Sheng, terus ada cerita yang lebih spesifik ke si Sheng gitu. Paham sih gitu. Gue sini pengen apa ya, rate gue bukan rate ya, apa namanya, pro-nya nih ya. Pros-nya tadi kan konnya banyak yang ngomongin gitu kan, yang ceritanya apa sih namanya, terus terlalu musikal, terus banyak yang bilang grafiknya jelek, dari adegan berantemnya jelek. Terus emang ada beberapa pas si Uta nyanyi di panggung gitu, terus ada 3D dia sendiri gitu joget gitu, kayak emang kaku, bukan kaku ya, 3D. 3D-nya nggak bernyawa lah. Iya kan, bisa kan ya, begitulah. Ya 3D lah, jelek lah. Enggak jelek sih, ya standar lah. Tapi kalau mau fight-fightan 3D gitu antara Jepun sama Mamarika ya mau gimana lagi? Mamarika udah jelas kalah. Tapi ya seraka sekali lagi, pro-nya ya Ado. Siapa yang bisa menyangkal itu semua Ado udah. Iya, ada juga kan yang komen tuh yang awalnya dia skeptis sama si singer ya, cuma gara-gara lihat itu matanya terbuka, wah ternyata lu emang keren men, itu powerful. Masya Allah, itu waduh kebenaran sih dapat studionya yang bagus itu kan, itu widih cakep banget. Jadi support ya kalau audio di studionya enak. Gila enak. Itu mah gue nikmatin lagunya pas gila pas lagu pertama tuh Shinji da wanjing merinding, bulu kuduk merinding, gila. Ada lagi kita belum pernah dengerin sih, kita belum pernah dengerin lagu ini ya. Boku no Watashi wa Saikyo itu, I'm invincible, I'm strong, I'm the strongest, itu lagunya keren sih. Watashi wa Saikyo, anjing. Itu nyanyi bukan dubbernya apa sih? Bukan seiyunya, yang si Ado. Bukan. Seiyunya lain, yang pas nyanyinya Ado gitu. Dan emang iya sih pas yang Watashi wa Saikyo itu ya, pas dia mau fight gitu. Kan orang-orang pasti ngira kalian enggak paham. Maksudnya bukan enggak paham sih, maksud gue yang kayak garis keras banget gitu. Kok musikal sih? Itu kan emang sambil nyanyi sambil berantem gitu kan. Watashi wa Saikyo gitu. Itu keren men. Apa ya, emang sih kesana jadi kayak musikal, tapi kan emang si Uta ngeluarin ilmunya, ilmu jurusnya, skillnya, jutsunya pakai nyanyi ya itu. Dia nyanyi akhirnya berubah gitu kan, dia nyanyi dia tuh kayak apa ya, karena kan berantem itu kan udah di dalam dunia mimpinya dia kan, karena si dari lagu Shinji Dai itu sebenarnya orang-orang udah terhipnotis semua, udah masuk ke dunianya si Uta itu. Nah berantem, karena dia pengen ngeluarin jutsunya gitu, akhirnya pengen mengendalikan kenyataan di dunia itu, dia harus nyanyi, ya itu nyanyi Watashi wa Saikyo, karena judulnya juga sesuai gitu kan, I am the strongest gitu, I am invincible ya, dia nyanyi itu berarmor ya kan, terus ngalahin semua pirate kayak Henshin gitu ya. Iya, dan itu semua kejadian udah di dunia mimpinya itu. Dan si Uta ya kalau menurut gua wajar nyanyi, orang mau ngeluarin ilmunya boy gitu, mau gimana gitu. Ya itu dari pandangan gue sih bagus. Sesimpel itu ceritanya, ya udah gitu. Lo nggak perlu tahu backstory yang macem-macem, nggak perlu karakter gimana. Nggak perlu rumit-rumit amat ya. Iya. Jadi itu dia tadi ya bahasan One Piece yang tadinya gue gila jadi panjang gini sih.
Tapi seru sih. Yang kalau mau nonton aja. Jadi kalau emang yang nggak kenal Uta dan nggak kenal One Piece ya jangan nonton lah. Ngapain gitu kan. Ya udah lo skip aja gitu. Tapi kalau lo suka salah satunya ya nonton aja gitu. Nggak rugi kok, asli keren. Kalau buat pengen ngisi waktu ya nonton aja. Ya lo ada ngisi waktu dan punya duit dan ya nonton kan cukup lumayan ya gitu. Kalau misalnya ada duit lebih gitu karena ya lo nggak ngefan amat gitu kan. Kadang rugi juga gitu ngeluarin duit kan. Tapi ya lo punya duit lebih ya nonton aja. Lo suka Ado tonton aja. Lo suka One Piece ya wajib tonton malah kalau suka One Piece gitu. Kalau buat gua verdict dari gua ya ceritanya dari cerita One Piece 7 lah. Kalau dari Ado performance-nya Ado ya 10 lah. Udah jelas 10/10 gila keren. Jadi itu dia. Terima kasih yang udah mau mendengarkan cerotehan gua tentang pengalaman nonton One Piece dan gimana unak-unak gua tentang orang-orang berkomentar ini itu gitu. Tonton aja. Itu paling terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.